Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama Rado Institute. Kita kembali aktif untuk mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Tidak lepas-lepas, tidak bosan-bosan kita selalu melaksanakan bedah riset artikel yang mana ini berguna bagi mahasiswa maupun peneliti-peneliti yang aktif dalam melaksanakan penelitian pada bidang-bidang yang kita bahas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu riset artikel yang terbit di jurnal psikologi. Jadi ada suatu riset artikel kalau kita lihat yang terbit di suatu jurnal psikologi pada tahun 2007, Canadian Psychology, volume 48, nomor 3, halaman 135 sampai 155. Judulnya sangat menarik, Introduction to Functional Data Analysis. Nah, functional data analysis ini merupakan suatu topik yang sangat menarik dalam bidang ilmu statistik. Kalau kita lihat namanya functional data analysis, analisis data yang berbentuk fungsi. Karena dalam matematika fungsi itu identik dengan grafik-grafik, maka functional data analysis itu adalah menganalisis data berupa grafik. Nah, karena dalam psikologi kita lihat banyak sekali data-data berupa grafik, data mendeteksi kebohongan, data melihat aktivitas anak-anak dalam waktu setiap 10 menit, sering menggunakan data-data grafik. Seperti dalam riset artikel yang kita lihat ini, ada data dalam bentuk grafik. Data ini adalah merupakan data tension judgment, penilaian ketegangan yang dibuat kepada 4 jenis orang dengan menggunakan pendengaran yang dieksperimenkan dengan dilukiskan dengan menggunakan teks. Katanya setiap 80 detik. Jadi data ini adalah data uji ketegangan dari katanya dari suatu durasi pendekaran musik, mungkin saya tidak tahu seperti apa ujian yang dilakukan, tapi ujian ini merupakan dalam bentuk grafik ujian ketegangan terhadap pendengaran suatu musik selama 80 detik. Jadi datanya kacau, masih berbentuk grafik. Nah, oleh functional analysis, data grafik seperti ini akan diubah ke dalam bentuk fungsi basis, namanya basis function, di mana basis function ini boleh berupa deret Fourier atau Fourier series, atau kadang-kadang disebut dengan fungsi sinus kosinus, atau dengan fungsi Bessel atau B-spline. Nah, setelah fungsi ini dirubah ke dalam fungsi basis, maka fungsi ini akan menjadi smooth atau licin atau halus. Menjadi fungsi yang halus yang dapat dianalisis lebih baik dan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang lebih bermanfaat. Jadi kalau kita lihat dari fungsi yang rumit, yang kacau balau seperti benang kusut tadi, dirubah ke dalam fungsi basis dengan menggunakan fungsi deret Fourier atau Fourier series atau Bessel spline atau B-spline, menjadi suatu grafik yang halus, yang smooth, yang dapat dilakukan, yang dapat diberikan manfaat baik tujuan untuk menghasilkan data baru seperti data
yang ada maupun untuk melakukan analisis-analisis yang diperlukan. Nah, kalau kita lihat tujuan dari apa yang diinginkan dalam suatu analisis fungsi ini sebenarnya tidak rumit, tetapi karena melibatkan data yang banyak, ini menjadi suatu yang ribet dan harus dipergunakan software yang mantap yang dapat digunakan untuk functional data analysis ini. Nah, functional data analysis ini rujukannya ada dua yang terkenal, di antaranya adalah buku Functional Data Analysis karangan J.O. Ramsey dan B.W. Silverman, dan buku Functional Data Analysis with R and MATLAB. Jadi kalau begitu, functional data analysis ini sudah ada di dalam R. Nah, jadi kita tinggal menggunakan saja. Jadi kalau kita lihat teoretikalnya gini. Jika diberikan data dalam berbentuk fungsi atau grafik tadi, langkah pertama kita akan menjadikan fungsi basis, salah satunya dengan menggunakan fungsi Fourier atau sinus kosinus, YT sama dengan D0 tambah D1 sin omega T tambah D2 cos omega T tambah D3 sin 2 omega T tambah D4 cos 2 omega T. Di mana omega itu 2pi per T, D0 itu disebut dengan konstanta, D1, D2, dan seterusnya adalah koefisien. Dan T besar ini itu dari 1 sampai seterusnya. Jadi kalau datanya ada harian selama setahun, itu T-nya itu bergerak dari 1 sampai 365 atau 366. Nah, dalam fungsi seperti yang kita lihat fungsi Fourier ini, deret fungsi Fourier atau fungsi sinus kosinus, di mana tadi langkah awal kita haluskan atau kita rubah menjadi fungsi basis. Salah satunya seperti yang kita lihatkan tadi, tujuannya tentu seperti regresi biasa, mendapatkan nilai konstanta dan nilai koefisien. Nah, nilai koefisien dan nilai konstanta ini kalau kita gunakan simbol notasi berbentuk matrik, tentu baris pertama ini merupakan perwakilan dari sin omega T1 cos omega T1 dan seterusnya sampai sin K omega T1 cos K omega T1 sampai nanti kalau dia setahun tentu T besar ini menjadi sin omega T 365 dan seterusnya. Nah, sekarang yang diperhatikan tinggal K-nya. K ini basisnya. Kita tinggal memilih K-nya itu sebanyak 65. Jadi kalau K-nya 65, ada fungsi cos-nya sebanyak 32, ada sin-nya sebanyak 32. Jadi kalau K-nya itu basisnya basis 7, tentu nanti ada sin-nya 6, cos-nya 6. Mungkin salah satunya adalah sin-nya 6, cos-nya 6 tadi D1, D2, D3, D4, D5, D6, D1-nya. Setiap yang ganjil nanti sin, D1 sin omega T, D3 sin 2T, D5 sin, berapalah tuh sinnya tuh. D5 sin 3, D5 sin 3 omega T. Jadi permasalahannya sekarang adalah nilai K-nya ini sampai berapa yang akan kita ambil. Kalau T1 sampai T besar itu jelas tergantung pada soal. Ada dari 1 sampai 366 kalau dia per tahun. Cuman K-nya ini sampai berapa? Mau basis berapa yang kita ambil? Basis 7 kah? Atau basis 5? Kalau basis 5 cukup D0
D1 sin omega T, D2 sin cos omega T, D3 sin 2 omega T, dan D4 cos 2 omega T. Ini menggunakan basis 5. Kalau basis 7, kalau basis 65 yang jelas K-nya itu ganjil. Oke, yang jelas K-nya itu nanti berisikan bilangan ganjil. Oke. Nah, untuk mencari D itu menggunakan regresi biasa. Oke. Nah, setelah langkah awal ditentukan, merubah fungsi menjadi fungsi basis, lalu ada lagi menghaluskan dengan menggunakan Rocknes penalty. Nah, Rocknes penalty ini kita menentukan nilai lambda yang tepat. Artinya nilai lambda itu nanti apakah lambdanya ada 5, 6, dan seterusnya. Dengan menggunakan rumus-rumusan seperti tadi, dapatkan D-nya dulu. D-nya itu adalah lambda, sama D-nya tapi bedanya dengan menggunakan Rocknes penalty, D itu ada tambahan lambda dan R. Sedangkan nilai R ini dia, segitiga ini ada, kita cari seperti biasa. K-nya itu ingat nanti tergantung berapa K-nya. Sedangkan omeganya itu 2pi per T. Lambdanya coba-coba. Lambdanya 1, 2, dan seterusnya. Nah, diberikan lambda yang tepat jika menghasilkan nilai GCV yang paling minimum. Jadi T-nya ini kan sudah ada. Nilai T dibagi dengan T kurang D per lambda. Nilai SSI-nya sudah ada. Nilai SSI, nilai Y-nya data, DF lambda trace. Trace matrik S theta lambda juga sudah ada di bawah. Jadi sudah ada semua, tinggal menentukan nilai GCP yang terendah. Oke, semuanya sudah ada. DF lambda, SSI-nya, ST per lambda, T besar tadi kita lihat sampai 366. Oke, semuanya nilai sudah ada. Jadi kalau begitu, langkah pertama tadi kita boleh lakukan tanpa menggunakan Rocknes penalty. Yang kedua, kita boleh mendapatkan nilai koefisien dengan Rocknes penalty. Oke, kalau begitu kita coba lihat contoh. Oke, kita lihat contoh dengan menggunakan kekuatan R kita. Oke, kita coba tutup stop share, kita ambil R kita. Nah, di R ini kita coba lihat, karena kita tidak memiliki data psikologi, dan nanti orang psikologi kalau ada data silakan bergabung atau kita berbuat kolaborasi. Kita ambil data rata-rata harga harian 10 bahan pokok. Jadi kita ambil data kita. Jadi kita run data kita terlebih dahulu. Oke, kita ambil data di D, data harian bahan pokok. Kita ambil bahan pokok. Oke, ini data kita open. Oke, setelah kita open, kita masuk ke konsol. Nah, kita lihat data kita. Di sini ada data, kita run data kita. Nah, kita lihat data yang ada ini adalah data 20 bahan pokok. Di antaranya adalah, kalau kita lihat ada bawang merah, bawang pre, buncis, cabai merah keriting, kentang mutu, ABC, dan seterusnya. Ada 20 bahan pokok. Sedangkan datanya itu adalah data harian harga. Jadi data harian harga dari hari pertama sampai hari yang ke-300.
366. Jadi kalau kita lihat data harian, rata-rata harian bahan pokok sampai 366, 14.000 dan seterusnya. Nah, setelah data dengan variabel yang banyak ini ada 20 bahan pokok, kita coba akan analisis menggunakan analisis functional data analysis. Kita ambil untuk sementara cukup 10 bahan pokok saja terlebih dahulu. Lalu kita ambil namanya FDA bahan pokok, kita ambil data kolom ke-1 sampai kolom 10. Kita run data kita. Oke, kita coba lihat. Nah, ini data kita telah kita ambil. Kalau kita run FDA Bapok, oke, ini berupa 10 bahan pokok yang akan kita ambil. Nah, seperti dalam jurnal tadi, kita akan coba lihat grafik data 10 bahan pokok ini. Jadi kalau kita lihat grafiknya, plot ini, kita plotkan saja seperti biasa. Kita coba lihat gambar grafik kita runkan, ini dia. Jadi kalau kita lihat, data kita ini sama seperti data pada jurnal psikologi dalam bentuk grafik yang masih campur baur gitu. Jadi ada yang berwarna hitam bawang merah, merah bawang putih, yang hijau ada buncis, yang biru cabai merah. Ternyata memang cabai ini memang luar biasa. Memangnya cabai dan bawang ini harganya memang betul-betul membuat Indonesia menjadi kelimpungan jika cabai itu memang harganya bermasalah. Jadi kalau kita lihat biru dan hitam ini memang cabai dan bawang merah merupakan bahan pokok utama kayaknya nih yang mempengaruhi masyarakat Indonesia. Jadi ini adalah grafik acak, grafik yang masih belum diapa-apakan. Nah, dengan menggunakan fungsi basis, nah ini tadi dia. Dengan menggunakan fungsi basis, dan ingat dalam R itu perlu diinstal dulu paket yang namanya FDA. Jadi di sini ada paket, ada load packet. Jangan lupa install paket yang namanya FDA. Ada paket functional data analysis. Nah, ini dia FDA. Jadi kalau Anda lihat nanti ada bacaan FDA, nih FDA. Lalu di OK kan. Install dulu FDA. Oke. Nah, setelah grafik 10 bahan pokok tadi masih kasar, kita lihat grafik itu apa adanya. Lalu kita lakukan menghaluskan grafik, merubah grafik menjadi fungsi basis dengan menggunakan basis 65 dan menggunakan basis 7, ada basis 5, 65, basis 7, dan basis 5. Jadi kalau kita lihat basis 65, kalau kita run day basis 65, create Fourier basis, artinya bangunlah suatu basis fungsi Fourier, katanya 65. Jadi kalau 65 itu kalau kita lihat ada 32 sinus, ada 32 kosinus, dan 1 konstanta. Jadi kalau kita run data kita tadi, jadi kalau kita run, jadi di basis ini kita ambil, kita create, oke, kita run saja data kita. Oke, lalu kita run, kita lihat ke konsol. Jadi kalau kita mau lihat TempFD names, TempFD 65. Oke, di sini kita ganti TempFD 65. TempFD 65. Oke. Karena dia 65 basis, kita run kembali. Oke, kita lihat konsol. Oke, jalan semua. Jadi kalau kita melihat apa itu hasil di basis
65 kalau kita run-kan. Nah, kita lihat di sini ada satu konstan, ada sin 1 yang untuk ganjil-ganjil sin 1, oh sorry, sin 1, ada sin 2, ada sin 3 dan seterusnya. Ya kadang-kadang orang buat sin 1, cos 2, sin 3, cos 4, enggak masalah. Sama saja di sini tetap menggunakan sin 1, sin 2. Ada juga jurnal yang membuat sin 1, cos 2, sin 3, cos 4. Sehingga setiap sin nanti menggambarkan ganjil, tidak masalah. Nah ini yang menunjukkan dia 65, ada sin dan cos itu berulang-ulang muncul sebanyak 64 dan satu konstanta. Nah itu sudah kita lihat. Lalu coba kita lihat seperti apa grafik yang dihasilkan untuk basis yang basis 65. Jadi kalau kita lihat basis 65, nah ini dia. Jadi grafik yang rumit tadi yang berwarna-warna 10 bahan pokok tadi, kalau kita ubah ke dalam fungsi basis 65 dalam bentuk deret Fourier, sudah mulai nampak halusnya. Jadi tidak lagi seperti fungsi-fungsi yang dalam grafik yang sebenarnya. Nah, langkah berikut kita coba ke basis 7. Nah, ini basis 7. Kita run basis 7 kita. Kita lihat plotnya kembali. Di basis 7 kita run. Oke, kita run basis 7 dan katanya kita lihat grafiknya. Nah, basis 7 juga sudah semakin smooth. Sudah semakin smooth. Oke. Lalu kita coba lagi untuk basis 5. Oke, kita coba untuk basis 5, basis 5. Jadi basis 5 ada dua sin, ada dua cos dan satu konstanta. Oke, kita lihat basis 5. Kita run basis 5 kita. Kita lihat grafiknya. Wah, semakin smooth. Nah, sekarang pertanyaannya, manakah yang terbaik? Basis 65, basis 7, atau basis 5? Nah, tentu kita akan lihat kemampuan grafik-grafik yang dihasilkan oleh setiap basis ini dalam menghampiri data sebenarnya. Nah, ini yang akan kita lihat. Coba kita lihat kemampuannya. Jadi kalau kita ambil untuk salah satu saja, untuk variabel yang kita ambil salah satu, katakanlah kita mengambil variabel ketiga buncis. Jadi ZZ data FDA 1 kolom ketiga ini untuk buncis saja. Sedangkan ZZ1 kita jalankan saja semua, kita lihat satu-satu, oke? Kita jalankan semua, Z1, Z2, Z3, run. Oke, kita masuk ke konsol. Nah, ZZ adalah data buncis kolom ketiga. Ini untuk ZZ saja. Nah, ZZ1 kalau kita menggunakan bahasa eval FD, die5, dan fungsi basis 65 untuk kolom ketiga, artinya kita menghasilkan data yang mirip dengan data sebenar yang dihasilkan oleh basis atau deret Fourier dengan basis 65 tadi. Jadi kalau mau kita lihat ZZ1 hasilnya, nah ini ZZ1. Ini khusus ZZ1, lalu ada ZZ2, oke, ada ZZ3. Tadi kalau ZZ2 kalau kita lihat adalah data yang dihasilkan oleh deret Fourier basis 7 untuk data kolom ketiga, data buncis saja. Ingat menggunakan bahasa eval FD. Nah, setelah kita memiliki data buncis yang dihasilkan oleh fungsi basis 65, lalu dihasilkan oleh fungsi basis 7, lalu dihasilkan fungsi basis 5,
Kita akan gabungkan ketiga grafik ini, kita akan lihat bagaimana kemampuannya menghampiri data yang sebenarnya atau menghampiri data ZZ. Lalu kita ambil plot. Nah, ini kita plotkan seperti biasa. Kita plotkan. Nah, kita lihat. Nah, jadi kalau kita lihat yang hitam itu adalah data yang kolom ketiga kubis, bukan buncis, kubis. Maaf. Yang hitam itu adalah data sebenar, data kubis. Lalu yang warna biru itu adalah yang dihasilkan oleh fungsi basis 65. Sedangkan yang warna merah adalah basis 7 dan warna biru adalah basis 5. Jadi kalau kita lihat kemampuan basis 65 itu sangat baik sekali dalam menangkap data-data kubis yang sebenarnya untuk data rata-rata harian selama setahun 365. Oke. Ini jelas sekali nampak dalam grafik. Nah, untuk lebih matangnya lagi kita coba dengan menggunakan hitungan-hitungan MAE. MAE itu adalah maksimum absolute error. Jadi data sebenar dikurang dengan data yang dihasilkan basis 65 dan data sebenar dikurang dengan data yang dihasilkan basis 7, data sebenar dikurang oleh data yang dihasilkan oleh basis 5. Lalu kita lihat nilai MAE yang paling kecil itulah yang terbaik. Oke, kita lihat MAE. Kita periksa nilai MAE masing-masing. MAE 1, 501, MAE 2, 634, MAE 3. MAE kok MAE. Nah, jadi kalau kita lihat ternyata MAE 1 ini adalah fungsi basis 65 yang terbaik. Nilai MAE-nya paling kecil. Sesuai dengan grafik yang kita lihat tadi. Nah, itulah konsep yang sangat baik dari functional data analysis. Jadi data yang kacau itu yang kita grafikkan masih tumpang tindih grafiknya seperti benang kusut. Lalu kita hasilkan fungsi basis dengan menggunakan Fourier series dengan berbagai basis. Tadi kita lihat ada basis 65, ada basis 7, basis 5. Lalu kita bisa lakukan pemilihan. Kita gambarkan, kita buktikan ternyata basis 65 adalah yang baik dalam menghasilkan suatu grafik yang memberikan manfaat yang dapat menghasilkan data estimasi atau data perkiraan. Banyak riset-riset artikel yang menggunakan functional data analysis ini untuk berbagai tujuan. Di antaranya seperti tadi mencoba menghasilkan data baru yang menghampiri data sebenar. Yang mana ini bermanfaat sekali untuk mengisi data yang hilang. Nah, Anda bayangkan kalau Anda lihat data tadi ada yang nol, data yang hilang. Data nol itu bukan tidak ada datanya, tapi datanya hilang. Jadi kalau kita buka R kembali, kalau kita panggil datanya sekali lagi, panggil data, Windows FDA explanation, kita coba panggil datanya tadi, nama datanya adalah data FDA, kita run. Kita lihat konsol. Nah, ini ada data yang nol. Untuk di hari 360 dan 361. Data yang nol ini bukan datanya tidak ada, tapi datanya hilang. Di data sebenarnya datanya hilang untuk setiap
bahan pokok. Untuk 10 bahan pokoknya hilang. Lalu kita lihat, nah ini 3 hilang, nih 360 nih hilang. Oke. Nah sekarang bagaimana cara mengisi data ini? Ya dengan cara menggunakan functional data analysis tadi. Jadi kalau kita lihat data ZZ1 yang dihasilkan oleh basis 65, kalau kita lihat ZZ1 yang dihasilkan 65, ini kita dapat lihat data yang 360 itu ada. Ini yang 360, ini yang data yang 361. Jadi data yang hilang tadi dapat diramal menggunakan functional data analysis. Nah, itu jadi hal yang mudah. Sekali lagi, data yang hilang tadi itu dapat diisi untuk yang kolom ketiga. Ini untuk yang buncis ya, untuk yang kubis. Oke, itu yang kubis. Ini dia kolom ketiga yang hilangnya adalah untuk data ke 360 dan ini yang ke 361. Nah, ada teknik lain yang dapat digunakan dengan tujuan yang sama tentunya dengan menggunakan Roughness penalty namanya. Nah, seperti yang kita bahas tadi, Roughness penalty tadi mendapatkan nilai lambda dan R di D. Kalau tadi D-nya hanya menggunakan informasi dalam bentuk matriks saja untuk setiap sin dan cos yang kita berikan. Tetapi untuk Roughness penalty menggunakan R dan lambda. Untuk Y data sebenar, kalau Y ini kan data sebenar, data cabai tadi, data keriting dan seterusnya. Lalu ada lambda. Lambda itu diperoleh dari GGV yang terkecil. Nanti lambdanya diandai-andaikan saja, ada lambda 4, lambda 5 dan seterusnya. Lalu T ini 365, SSE ini rumus SSE kita, Y kurang tau D dan seterusnya. Sedangkan DF lambda sama dengan trace. Trace ingat, trace itu adalah diagonal. Diagonal dari kiri atas ke kanan bawah. Itu trace namanya. S lambda. Ini dia S lambda tuh di bawah tuh nampak diberikan. Oke. Jadi semuanya sudah ada, tinggal masuk saja. Nah, di R, nah ini di R ini bagusnya dia sudah ada. Lah kita coba bahas di R, share. Kita ambil program kita, ini dia. Nah, di R, setelah kita mengetahui basis yang terbaik tadi, basis 65, ini dia program dengan GCV, kita ambil nama datanya adalah log precaf. Nah, kita nama datanya log precaf. Basisnya 65, tahunnya itu dari 0 sampai 366. Oke, D basis. Nah, ini merupakan bahasa program yang digunakan untuk mengambil nilai lambda yang diperlukan. Jadi nilai lambda itu kita ambil dari nilai 4 sampai 9 dengan berjarak 0,25. Jadi 4,25, 4,50 sampai 9. Jadi nilai yang terkecil itulah nilai nanti lambda yang kita ambil. Jadi kalau kita run program kita, oke, kita run program kita, plot, ambil konsol, biarkan dia jalan dulu. Untuk 4,25, 4,50. Nah, ini nampak di sini. Jadi kita lihat lambdanya itu sekitar nilai 6. Oke. Jadi yang paling kecil itu adalah yang nampak di grafiknya menurun. Setelah kita ketahui dia lambda itu yang paling kecil adalah 6. Lalu kita masukkan lambdanya 10 pangkat 6. Dan seterusnya kita akan mendapatkan suatu grafik yang kita inginkan. Oke, kita coba lihat. Kita run.
Nah, ini dia tadi. Grafiknya untuk basis yang 65 tadi, setelah kita semutkan lagi menggunakan Rockness penalty dengan menggunakan lambda tadi 6, kita lihat bentuk grafik yang lebih smooth lagi, lebih halus, lebih licin, lebih smooth daripada grafik yang basis 65 tadi. Nah, kita lihat kemampuan setiap grafik ini dalam menghampiri data sebenarnya. Kita coba lihat menghampiri data sebenarnya, kita gunakan bahasa plot fit FD. Oke, kita lihat ini dia plot fit FD. Nah, ini artinya ini untuk setiap grafik. Ini grafik pertama tadi. Oke, kita next kan. Next. Nah, ini untuk grafik kedua, next kan. Grafik ketiga nih tadi yang kita gunakan grafik ketiga tadi untuk kubis yang membandingkan antara basis 6576 tadi, tapi belum kita lakukan Rockness penalty. Ini menggunakan Rockness penalty, kita lihat seluruh titik-titik itu berada di dalam garis yang dihasilkan oleh Rockness penalty untuk yang ketiga. Next. Ini untuk yang keempat. Nah, ini yang keempat kita nggak tahu tadi apa bawang, lihat aja urutannya nanti. Ini yang kelima. Oke, kelima sangat cantik sekali. Hampir semua data itu berhasil ditangkap oleh grafik. Ada next yang keenam. Oke, cantik. Yang ketujuh juga cantik. Yang ke-8, apalagi yang ke-8 ini sangat hampir-hampir mirip. Yang ke-9 dan next yang ke-10. Oke, jadi kalau begitu, kalau untuk melihat data yang dihasilkan tadi pakai eval ya. Kalau untuk melihat data yang dihasilkan melalui Rockness penalty, kita gunakan eval saja. Ini eval FDA kalau kita run, ini memberikan nilai, ini eval ini memberikan nilai yang dihasilkan langsung oleh Rockness penalty tadi dengan menggunakan lambda 10 pangkat 6 atau lambda 6. Nah, ini hasil-hasilnya nih untuk yang bahan pokok yang ke-10. Oke. Nah, sekarang kalau begitu, langkah kita berikutnya adalah kita akan coba bandingkan dalam satu grafik ada ZZ1. ZZ1 ini merupakan basis yang tidak pakai Rockness penalty untuk basis 65, basis 7, dan basis 5. Dan ini ZZ4 adalah yang menggunakan Rockness penalty. Kita lihat gambarnya seperti apa hasilnya. Kita coba runkan Windows. Nah, ini dia tadi gambarnya kita lihat. Memang kita lihat yang warna kuning atau warna kuning baru, itu warna kuning itu hampir mendekati yang warna biru. Oke. Jadi kalau begitu, apa yang kita telah bahas pada kesempatan kali ini merupakan suatu theoretical functional data analysis yang dipertajam dengan menggunakan bahasa pemrograman R. Kita telah berhasil melihatkan bagaimana data 10 bahan pokok yang masih kusut tadi grafiknya. Kita lakukan pembuatan fungsi basis menggunakan Fourier series untuk basis 65, 7, dan 5. Lalu kita coba lihat bagaimana masing-masing hasil basis 657 dan 5 tadi menghampiri data sebenar. Bahkan kita dapat membuktikan bahwa data yang hilang untuk data 360 dan 361 dapat kita ramalkan menggunakan teori functional data analysis. Dan kita juga melakukan teori yang lain yang namanya dengan Rockness penalty. Kalau ada yang tanya, kalau kita tidak pakai Rockness penalty boleh ya? Boleh, cukup pakai yang biasa tadi aja udah selesai.
Tapi kalau pakai roughness penalti kan lebih enak lagi, lebih smooth lagi grafik, dan hasilnya tadi kita lihat untuk 10 grafik, 10 bahan pokok tadi, grafik tadi sangat baik menangkap data sebenarnya kalau kita lihat tadi. Jadi kalau begitu, apa yang kita ingin bincangkan pada kesempatan kali ini adalah introduction functional data analysis telah kita lakukan dengan baik. Jika ada kawan-kawan nanti dari psikologi yang punya data dalam berbentuk grafik yang kacau, silahkan. Nah, kita coba lihat secara perlahan program yang telah kita lakukan untuk rekan-rekan di rumah yang mau belajar tentunya menggunakan program yang kita buat. Silakan. Ini adalah data 10 bahan pokok. Kita gabungkan untuk setiap kolom ke-1 sampai kolom 10 kita kasih nama Bapok. Oke. Lalu kita gambarkan grafik. Ini grafik saja, hanya menggambarkan grafik untuk setiap kolom. Kolom ke-1 tadi. Ini adalah kolom kedua sampai kolom ke-10. Di mana, oh ini kolom ketiga tadi namanya tetap buncis. Oke. Kita salah, tidak ada kubis, namanya buncis. Nah, oke. Kolom ketiga adalah buncis. Lalu kita telah lihat tadi bagaimana menginstal FDA, Functional Data Analysis, dengan bahasa DBasis 65, artinya kita membangun Fourier series untuk sebanyak 65, ada 32 sinus dan 32 kosinus dan 1 konstanta. Oke, ini bahasa-bahasa yang diberikan dalam R. Ini saudara dapat lihat ada tahun dari 0 sampai 365, day 5. Ini artinya kita setiap data kita kurangkan dengan 0,5 untuk memastikan data itu masuk semua yang kita ambil. Oke, ini tema basis bahasa-bahasa yang telah standar dalam FDA, Smooth basis dan seterusnya. Ini adalah plot untuk melihatkan bagaimana bentuk plot yang halus setelah kita lakukan deret Fourier sebanyak 65 basis nih. Kita buka ke samping biar nampak. Oke. Lalu di basis 7, ini basis ke-7 dengan cara yang sama tentunya seperti basis 65 dengan cara yang sama tentunya. Lalu ini plot, lalu basis 5. Oke, basis 5 dengan cara yang sama. Lalu kalau kita lihat grafik. Oke. Nah, sekarang untuk membandingkannya kita ambil kolom ketiga saja salah satunya. Ya kalau mau semuanya tinggal ganti saja. Ada 1 sampai 10. Ini kita gunakan 3 untuk buncis tadi ya, buncis. Jadi eval FD ini bahasa standar dalam FDA untuk mengeluarkan nilai baru yang dihasilkan oleh basis 65. Khusus untuk buncis, ZZ2 untuk basis 7, ZZ3 untuk basis 5. Sedangkan ini grafik biasa untuk memperlihatkan hasilnya. Oke. Lalu ini adalah maksimum absolute error untuk melihatkan nilai yang terkecil, errornya itu yang kita gunakan. Lalu setelah kita tahu basis 65 terbaik, kita gunakan roughness penalty dengan bahasa pemrograman yang telah kita sampaikan sebelumnya dengan bahasa program yang dapat Anda lihat di rumah, yang dapat nantinya Anda aplikasikan ke dalam bidang-bidang yang memerlukan functional data analysis, terutama untuk kawan-kawan kita di psikologi. Itu sangat banyak sekali data-data berupa grafik yang diberikan. Oke, kalau kita mau lihat misalnya jurnal yang dihasilkan, contoh misalnya ada satu jurnal ini dia di Frontiers in Psychology. Oke, ada functional data analysis in brain imaging studies. Otak, menggambar kajian penggambaran otak. Jadi ada grafik-grafik yang dihasilkan. Oke, seperti ini.
data-data dalam bentuk grafik. Nah ini tadi, ini yang akan kita analisis menggunakan functional data analisis, di mana teorinya sama saja, teori yang digunakan yang telah kita bahas tadi. Nah ini menggunakan public spline. Oh, dia tidak menggunakan Fourier series tapi menggunakan public spline. Nah apa-apa, biasa saja, sama aja, di R juga ada. Ini adalah data-data yang diperlukan untuk functional analisis dalam riset artikel yang kita dapatkan di bidang psikologi. Oke, jadi untuk rekan-rekan yang berminat untuk menghasilkan suatu riset artikel yang berhubungan dengan introduction functional data analysis, kita dapat berkolaborasi. Rado Institute siap sebagai pendukung agar riset artikel yang dilakukan oleh rekan-rekan dari psikologi dapat bermakna dengan baik. Saya kira pertemuan kita hari ini cukup dulu. Saya Rado Yendra undur diri. Rado Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.